Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silahkan untuk duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat Banser semuanya, mohon untuk merapat. Selamat tak abad hari kelahiran Nahdlatul Ulama pada Fatayat Muslimat warga NU di Kecamatan Mandiraja. Selamat dengan adanya Harlah NU 1 abad memasuki abad kedua. Alhamdulillah ala nikmatul iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nun sewu ini bahasanya campuran. Yang kami hormati Ustadz Basir, Kiai Basir, niki kula wingi malam Kemis nggih acara sholawatan wonten ing pondokipun Pondok Pengeleburan teng Purwasaba. Oh, Gelembang. Oh, keliru ya. Yang kami hormati Bapak Haji Sumaryo, Ketua MPC NU Kecamatan Mandiraja, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa dan sobat-sobat Banser semuanya dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini dalam rangka memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama, merawat jagat, membangun peradaban, juga dalam rangka peresmian Masjid Quratul Bilad. Kami juga atas nama keluarga terima kasih kepada semua pihak, terutama keluarga Ibu Qurotun niki kula matur nuwun sanget. Masjid niki kangge wakaf NU untuk tempat beribadah, tapi bukan berarti semua hanya NU, siapapun boleh memakai, tapi dalam rangka untuk penyelamatan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah kita harus dipertahankan. Pada semua warga NU, terutama kami atas nama keluarga, terima kasih sekali pada Bapak MWC Mandiraja. Mudah-mudahan masjid ini bisa memberikan semangat pada keluarga kami, bisa untuk tempat ibadah dan bisa memberikan keberkahan pada keluarga semuanya yang memberikan bantuan berdirinya masjid ini. Kami akan memberikan sedikit sejarah NU. Pada tahun 23, Kiai Hasyim Asy'ari kondur dari Saudi Arabia. Dia sudah mendapat gelar Khatibus. Beliau adalah mendapat gelar Khatibus karena dia hafal 6 kitab atau Kutubus Sittah. Pada tahun itu orang seluruh dunia, ulama seluruh dunia, hanya beliau yang hafal Kutubus Sittah. Dari mana? Indonesia. Dia ketemu para ulama-ulama di seluruh dunia, betapa beratnya punya negara dalam kuman penjajah. Maka Kiai Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia kepengin gawe negara. Karena rekasane duwe tanah air dijajah. Kiai Hasyim Asy'ari pulang dari Saudi Arabia kepengin gawe negara.
Karena rekasanya rakyat Indonesia terjajah, arep ngaji rekasa, ngulit pangan rekasa, ngulit dokter rekasa, arep mahal rekasa. Maka Kiai Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia kepengin gawe negara. Hebat boten Bu? Hebat boten? Itu Mbah Hasyim Asy'ari, baik Gus Dur terkenal. Ada tokoh ulama satu lagi Kiai Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia kepengin gawe rumah sakit, kepengin gawe tempat pendidikan, kepengin ekonomi. Teng Mbah Hasyim dijawab orang mungkin teyeng negara urung merdeka. Maka satu-satunya Mbah Hasyim harus membuat negara. Sampai ke Indonesia dipanggil oleh Mbah Holil kon gawe organisasi untuk mencegah gerakan-gerakan yang mengharamkan yaitu budaya-budaya orang-orang desa, tahlilan, yasinan, dan tawasuran dan sebagainya tidak boleh. Akhirnya Mbah Holil perintah kendamel organisasi. Ya organisasi itu apa? Ternyata Mbah Hasyim Asy'ari mendengar terjadilah keputusan pemerintah Saudi Arabia yaitu untuk membongkar paham-paham yang tidak sesuai dengan Wahabi, yaitu makam sahabat Nabi bongkar kabeh seluruhnya, tinggal makam Rasulullah. Akhirnya Mbah Hasyim mendengar kumpul ulama-ulama Jawa Mudara, berangkatlah ke Saudi Arabia untuk menghentikan keputusan Raja Ibnu Sumud untuk menghentikan pembongkaran makam Rasulullah. Ditolak karena tidak membawa organisasi. Itu berarti feedingnya Mbah Holil bener pun gak organisasi di sini. Pulang ke Indonesia tahun 25 yaitu mendirikan yang namanya organisasi Komite Hijaz. Dengan isi suratnya Mbah Hasyim Asy'ari ancaman kepada pemerintah Saudi Arabia kalau berani membongkar makam Rasulullah, Islam yang jumlahnya jutaan dari Indonesia akan berangkat ke Saudi Arabia untuk melawan keputusan negara. Padahal keputusan Raja Ibnu Sumud ketika siapa yang menentang pasti akan dipenggal bulunya. Mbah Hasyim berani melawan raja keputusan Saudi Arabia. Akhirnya dengan jumlah Islam yang mayoritas di Indonesia yaitu Ahli Sunnah sing sekarang Ahmadiyah, takut Raja Ibnu Sumud tidak berani membongkar makam Rasulullah. Jasane sinten niku Bu Pak? Jasane sinten? Mbah Hasyim Asy'ari orang Indonesia yang sekarang masih berdiri tegak bahwa orang seluruh dunia pada bisa ziarah Madinah. Itu jasanya Mbah Hasyim Asy'ari yang memimpin. Akhirnya pulang ke Indonesia, betapa pentingnya punya organisasi. Tanggal 31 Januari 1926 mendirikan yang namanya Nahdlatul Ulama. Bertepatan tanggal 16 Rajab 1344 dasiki 1444 pas, yaitu 1 abad. Penting boten? Mbah Hasyim Asy'ari terus mengumandangkan bagaimana Indonesia harus merdeka. Muktamar tahun 34 di Kalimantan sudah mulai menggagas Indonesia harus merdeka, yaitu dengan bentuk negara Darussalam, tidak pernah menceritakan negara Islam. Itulah karena demi untuk kepentingan kemaslahatan umat yang beraneka ragam suku, aliran dan sebagainya, yaitu tidak dilarang. Yang penting tidak melanggar dari negara dan tidak melanggar dari akidah atau syariat Islam. Terjadilah merdeka, cerita singkatnya dimakai kantun hadroan. Niki pengen mengerti sejarah NU. Jasanya gede banget karo negara. Akhirnya terjadi sampai merdeka. Siapa yang mengonsep merdeka? Semua merujuk pada Mbah Hasyim Asy'ari ketika menyusun Pancasila agar tidak menyinggung pada agama lain. Seluruh puluhan yang jumlahnya 17.000 pulau jangan sampai pecah. Mbah Hasyim yaitu mendiri apa aja, membuat negara konsepnya dengan dasar Pancasila. Itu adalah rembugannya para ulama agar tidak terpecah belah. Akhirnya merdeka. Setelah merdeka nembe bae 49 hari muncul penjajah lagi datang, sekutu jago perang dunia kedua, tidak ada yang mengalahkan seluruh dunia.
datang ke Indonesia. Pada itu Presidennya Pak Karno, jenderalnya Jenderal Besar Sudirman, bahwa Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengambil keputusan apapun resikonya daripada saya hidup terinjak-injak, daripada saya hidup terinjak-injak, lebih baik mati mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Karno nyaranaken Mbah Hasyim, orang mungkin kuat ngadepi sekutu jago perang dunia kedua. Pak Dirman yang jadi jenderal besar pun tidak mungkin menang Mbah Hasyim. Kita damai saja, nggak usah perang. Tapi Mbah Hasyim dengan bersikukuh, saya tidak mungkin akan mundur menghadapi sekutu. Akhirnya terjadi perang. Jenderal pertama yang dibunuh siapa? Jenderal Malabi. Terbunuhlah Jenderal Malabi. Mbah Hasyim dengan keputusan resolusi jihad yang sekarang dijadikan hari apa? Hari Santri. Inilah adalah jasa Mbah Hasyim Asy'ari membuat sebuah pernyataan sikap, yaitu resolusi jihad. Akhirnya perang jarak 83 kilo, seluruh masyarakat harus melawan sekutu untuk mengusir dari penjajah Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari terbukti menang melawan tentara kekuatan dunia masuk ke Indonesia, terkalahkan oleh Nahdlatul. Urungan tentara, nembena tentara ini tentara Kang NU kabeh, bahasane Ki Wahab, Ki Abbas Buntet saking Banten, semua tentara orang digaji itu adalah orang-orang NU yang asalnya pasukan Hizbullah. Sudah terjadi merdeka. Tahun 52 terjadi pergolakan lagi DITII, Darul Islam. 52 Ki Wahab Hasbullah mengadakan Munas Alim Ulama di Cipanas, yaitu memutuskan kepada orang-orang kelompok yang akan menentang negara akan kita bunuh. Akhirnya NU mengambil keputusan buhot, lapor Pak Karno agar organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila harus dibubarkan. Tahun 52 rapat alim ulama di Cipanas terjadi keputusan pembubaran DITII. Sinten yang memutuskan Pak Bu? Sinten yang mengusulkan? Dimerdek nama NU boten. Inilah jasa NU. Akhirnya betul DITII dibubarkan. Tahun 62 terjadilah muncul lagi gerakan PKI, muncul lagi. Terjadilah kompromi ulama di Bekasi. Di Bekasi kumpul para ulama mengusulkan pada Pak Karno untuk dibubarkan karena kiai-kiai banyak yang terbunuh di Jawa Timur. Mbah Wahab Abdullah orang terima anggar sarane kiai. Rapat alim ulama Sunda mengusulkan pada Pak Karno agar PKI dibubarkan. Berhasillah bubarkan PKI, itu sampai Gestapo. Sinten malih? NU malih jasa di Gremboden. Gede. Nah inilah kondisi negara Indonesia sampai hari ini. Kekuatan politik harus kita pertahankan, jangan sampai terjadi gerakan-gerakan khilafah yang mengataskan agama sebagai adu domba. Timur Tengah ternyata sekarang porak-poranda karena pahame pada kepitan politik, pada perang dewek-dewek. Nang Indonesia beraneka ragam agama, beraneka ragam suku, bahasa dan sebagainya, yaitu disatukan dalam sebuah dasar negara, yaitu Pancasila. Ini yang saya dengar dari BNPT. Ternyata orang yang pertama mengusulkan pembubaran DITII adalah Kiai Saifuddin Zuhri, tapi bukan pamer. Orang Sokaraja yang dari Menteri Agama. Yang mengusulkan pertama itu kepada Kiai Abdullah. Yang kedua di Bekasi yang mengusulkan Kiai Musalim Ridho dari orang Banyumas juga. Termasuk HTI dibubarkan pertama dari Banyumas. Saya orang yang ada di sini. Se-Indonesia harus bubar sekarang. Saya kerjasama dengan Mabes, dengan Polri, saya meskipun Kapolri, kemudian Kapolsek, kerjasama dengan Polda, sampai kiai pada penentang karena ketidaktahuannya, berhasil dibubarkan HTI di Indonesia, yaitu cikal bakal dari Banyumas. Ini orangnya di sini yang memimpin bubaran Banser Sokaraja, ada di sini orangnya itu. Lah inilah pentingnya panjenengan selalu eksis himayatud daulah, merawat negara, kerjasama dengan pemerintah, dengan TNI, dengan Polri
untuk menjunjung tinggi negara kesatuan Indonesia. Pun mantap terus yang Bu. Mantap. NU eman banget. Ana wong mati ditulungi ditahlili. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sabqatun bil ayyam. Sesungguhnya orang mati itu akan mendapatkan siksa yang sangat berat selama 7 hari 7 malam. Kanjeng Nabi perintah kon seperti sodakowi kon dadi siksane kubur aja ngasih terjadi ngalakna tahlilan. Jane perintah Kanjeng Nabi kon sedekah. Nek ora dhewe sedekah napa ya Rasulullah? Lha kula tiyang mboten gadah kan sedekah. Ana sahabate Nabi cerita dhewe kancan ninggal ngibadahe ngemprah kaya wong kebanaran dan iku dan wonten liyan. Akhirnya Kanjeng Nabi kon perintah kon sedekah. Nek ora dhewe sedekah ya kon diwacaken ayat-ayat Al-Qur'an, ayat Gusti Allah. Akhirnya nang NU dirumuskan judulnya napa? Tahlilan. Diwacana surat Ikhlas, Al-Baqarah terakhir dan sebagainya, husaan. Itulah terjadilah NU eman banget. Karena orang mati sudah di pintu al-mautu babul akhirah. Orang mati itu di pintu atau di teras. Angger sing wong bejut nang terasnya teras neraka, urung mlebu neraka nang teras. Angger wong sing ngading ibadah nang terasnya swarga. Riyadul jinan atau riyadul nar. Siapa sing bisa nulungi? Mal mayitu kal hurikil muhawis yang tadu dakwata min ibnihi. Wong mati ibarat tiang ketilem nang kali ngono kowe, kali apa kok jenenge kowe? Iya. Ketilem, lah dibalangi emas sekilo iki malah tambah kemelem nggih. Dibaleni ban motor. Lah wong nang kubur kebiasaan dulu kok aja ketilem, yaitu di sodakowi, didongani nang anake, keluargane, bojone, utawa tangga teparo atau teman dekat. Donga sing cepet gudul siji anak, ping pindone keluarga, ping telune wa ashabihi teman dekat. Lah ping telune ulama itu kayak Pak Basir itu al ulama masobihul arti wa ulama wa kambiya an nabi bani Israel. Ulama itu adalah sebagai pemadam jagat bagaimana orang yang meninggal bisa selamat. Lah ketika orang yang ada di kubur didongani pindah orang nang teras neraka jadi nang terase suwarga. Lah wong sing nang terase suwarga yarfa'illah akan diangkat derajate sing asalnya nang suwarga nomor 1 nang isor dewek munggah terus bae. Dongane panjenengan pada Bapak walaupun ahli ibadah akan naik derajatnya, akan memberikan keberkahan dumateng tiang sing tasih urip. Mulane bahasane wong Banyumas wong ziarah kubur mung wali sanga boleh keluberan alias ziarah. Paham kan Bu? Paham? Nah itulah. Jadi orang yang sudah meninggal dikirimi doa wis akeh amale, gue akan mengangkat derajatnya. Akan mengangkat derajatnya orang yang dalam kubur. Lah angger kira-kira wong renang kana wis selamat cek kepengin bareng-bareng. Wasiqul ladzina rubbahum kenang surat apa? Az-Zumar apa nggih? Wong mlebu swarga ora bakal dewekan, mesti rombongan. Kita rombongannya Mbah Hasyim Asari mantep boten Bu? Mantep. Janjine Mbah Hasyim sapa wong sing gelem ngurusi NU, ngurip-urip NU, makene iki teng kutahe mejane didoakna Sayyidanah Husnul Khotimah beserta keluarganya. Allahumma sing mlebu swarga dhewekan kana Samun Al-Hauzi. Penantang pententeng, itu waliullah gagah banget, pasukan perang tapi dewekan. Mlebu swargane dewekan. Penantang pententeng, tapi dia ini pasti rombongan. Kita ikut rombongannya Mbah Hasyim As'ari. Allahumma mantep. NU eman banget ki sholawatan ke. Khufat gumul malaikat, kumpul malaikat rubung nang kene pada doakna karo besok bareng-bareng karo Mbah Hasyim As'ari. Allahumma amin. Inilah sejarah NU. Kalau kita tadi Masya Allah gede banget jasane karo negara. Tahu NU anaknya pemberontakan? Mboten nate. Mulane Pak Pario seneng banget karo NU. Kulo nika cilik ngaji jenenge Muktamir, kowe karena wong tuane kemutan Muktamar. Jadi akhirnya jenenge Muktamir. Saking senenge karo NU eman banget. Wong sing wis mati bejut kulo niki gak ada kanca teng DPR bejut ngibade ngemprah. Kulo takkan kali Hidayat atau Isuriah NU Banyumas. Yai kulo gak ada konco ngibadah ngemprah niku. Lah wong sing kaya kowe sing wajib dikirimi donga, wajib ditulungi. Niku lah NU. Eman boten, Kyai? Eman boten? Hadi
innal mauta yuftanuna fi kuburim sabngatan fil ayam. Kemudian anak isidah ngarakna tahlilan pitung dina. Nek sing main maning malah dikubur misalnya jam 10 awan terus diwacakna Yasin. Wah hari kedua ya jam 10 maning tekan pitung dina. Malaikat ora sudah teka. Karena wedi mengayati Gusti Allah aja diguyu. Malaikat derajatnya lebih kalah dhuwure menungsa. Jadi makhluk yang sangat terpuji yaitu yang sangat tinggi derajatnya adalah manusia. Wa ma tengri watini wa zaituni wa turi wa hadzal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi menungsa digawe Gusti Allah makhluk yang paling sempurna. Tapi sebaliknya anggar bejujat ya aksani taqwim tsumma radadnau asfala safilin. Pun kanu selamatan nggih. Niki nggih dasar wis 1 abad pun urus dangu monggo Ustaz Basir kita mulai selawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.